Biar kiranya firman dan kebenaran-Mu mencelikkan mata hati kami, membuat kami mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami, supaya hidup kami jadi berkat bagi banyak orang. Mampukan hamba-Mu, karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Menyerahkan setiap menit-menit ke depan ke dalam pimpinan Roh Kudus sepenuhnya. Nyatakan isi hati-Mu dan berkatilah umat-Mu yang siap diberkati. Sama-sama katakan Amen. Shalom. Saya akan khotbah tentang It's not just about you. It's not just about you. Bukan segala sesuatu tuh tentang kita. Mungkin ini kedengarnya kayak, bukan segala sesuatu tuh tentang kita. Kadang fokus kita tuh sama kita. Saya. It's not just about you. Suatu hari, saya tuh kalau pulang dari kantor selalu ke kamar anak-anak saya satu-satu. Dan saya ke kamar Chloe ya. Biasanya Chloe ini menjadi anak yang saya minta perhatian lebih. Kenapa? Karena anak sulung saya nih kembar perempuan ya. Chloe itu dia paling dewasa, paling care gitu sama kami. Dan orangnya sangat bijak. Nah, jadi saya tiap kali ketemu dia tuh pelipur lara saya, Chloe ini ya. Jadi saya masuk ke kamarnya dan saya bilang gini, dia lagi sibuk di depan komputer karena dia bantuin kita kerja. Saya bilang gini, Chloe, kok kamu gak peduli sih sama mama? You don't care about me? Biasa ya, mak-mak manja. Dia jawab gini, Mama, it's not just about you, you know. Saya shock. Mama, bukan segala sesuatu tentang mama, tahu gak? Sebagai orang yang selalu jadi pusat perhatian, perkataan itu jarang saya dengar. Anda bisa paham gak maksud saya? Saya kemanapun, itu jadi pusat perhatian. Orang-orang langsung, Ibu Heni. Kemarin saya pergi ke conference, di situ banyak leader-leader dari berbagai gereja. Otomatis beberapa orang hampiri saya untuk minta foto. Jadi karena terbiasa menjadi pusat perhatian, kadang-kadang saya lupa diri dan gak tahu diri. Sampai di rumah pun minta diperhatiin gitu ya. Jadi ketika Chloe bilang begitu, Mama, it's not just about you, you know. Itu kayak struck saya, bikin saya kaget dan tersadar bahwa di hidup ini bukan selalu tentang kita. It's not just about us. Filipi 2, kita lihat ayat 1-4. Kita baca sama-sama yuk. 3, 2, 1. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ayat ketiga, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat 4, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Saya belajar bahwa segala sesuatu bukan tentang kita aja. Seringkali kita maunya orang tuh fokus sama kita, memperhatikan kita, ngertiin kita, ngurusin kita, mikirin kita. Kita mau orang melakukan yang kita mau. It's all about us, me. Sampai-sampai kita tuh bangun sebuah ekspektasi bagaimana seharusnya orang memperlakukan kita. Kita set expectation. This is how you should treat me, gitu loh. Seperti inilah kamu harus memperlakukan saya. Kita bangun ekspektasi ini di dalam hati kita. Saya kasih contoh biar lebih ngerti. Dalam rumah tangga, konflik seringkali terjadi karena kita cuma mikirin kita. Harusnya lu ngertiin gua. Harusnya lu mikirin gua. Harusnya lu ngelayanin gua. Harusnya lu ngerti yang gua rasain. Kita gak mikir bahwa orang lain juga butuh di ngertiin. Orang lain juga butuh diperhatiin. Mungkin mereka sibuk sekali, mungkin mereka juga punya masalah, mungkin mereka juga punya beban pergumulan sendiri yang kita gak tahu. Tapi jarang tuh kita mikir gitu tentang orang lain. Yang kita pikirin gini, lu tahu gak, gue tuh lagi banyak masalah. Lu tahu gak, gue tuh lagi stres banget. Lu tahu gak, gue lagi butuh duit. Lu tahu gak, usaha gue, kerjaan gue tuh lagi bermasalah. Kita fokusnya tuh ke masalah kita.
Gue udah begini begitu kok dia gak peduli sih? Gue udah begini begitu kok dia gak perhatiin gue sih? Dalam rumah tangga, banyak istri yang ketika suaminya tuh pulang ke rumah, istri-istri tuh marah. Kenapa? Pulang ke rumah, bukannya bantu ngurus anak, main HP. Bukannya nanya istri perlu dibantu apa, malah duduk diam pegangin HP. Bukannya ngobrol sama istri, tapi pegang HP. Kok pegang HP terus sih? Suami-suami banyak yang gitu nggak? Berani ngangguk doang. Istri-istri mulai marah. Kamu dari tadi pulang tuh ya, kamu tuh main HP, nggak ngobrol sama aku, nggak ngurusin anak, nggak lihat anak gitu kan ya. Nah istri-istri juga nggak ada inisiatif gitu, nanya ke suami, gimana hari ini sayang? Ada yang bisa dibantu? Istri-istri juga nggak nanya, apakah suaminya baik-baik aja gitu? Udah makan belum? Mungkin ada yang belum nggak pernah nanya suaminya gitu. Karena saya tahu beberapa orang suami cerita ke saya istrinya nggak pernah bikinin sarapan. Dan istri juga nggak mau ngerti mungkin suaminya tuh lagi stres berat, bisnisnya bermasalah, dia capek banget, dia penat banget, lagi stres dan butuh waktu diem. Kadang-kadang abis kita ketemu orang seharian tuh capek nggak? Kita butuh diem nggak? Nah, lihat gak gini, suami seperti apa, istrinya marah karena tidak mikirin gimana dia. Sebaliknya, suami-suami tuh seringkali tuh nggak sadar bahwa sebagai ibu rumah tangga, ngurusin rumah sama anak seharian itu capeknya minta ampun. Kalau saya suruh milih, saya milih kerja daripada ngurus rumah dan anak. Banyak suami yang lebih suka istrinya di rumah ngurus anak. Anda harus tahu, ngurus rumah dan anak itu gak mudah. Apa sih susahnya? Yuk tukar tempat. Suatu hari nanti saya pengen Jojo ngurus anak-anak saya dan traveling sama mereka tanpa saya. Saya pengen lihat jadinya kayak apa. Pasti seru. Pasti main terus ya kan. Tapi mereka biar ngerasain kalau mamah gak ada tuh kayak gimana gitu loh. Yang ngeberesin baju kotor tiap malam, packing-packing gak ada gitu gimana gitu ya. Nah, tapi suami juga gak pernah inisiatif tanya ke istri, gimana hari ini sayang? How was your day? Gimana anak-anak hari ini? Ada yang bisa aku bantu gak? Atau berinisiatif, sayang udah kamu gak usah masak, aku pengen ajak kamu makan enak malam ini, kita berdua aja. Atau sayang gimana kalau kita liburan berdua aja, setahun 2 kali. Itu impian ibu-ibu gak sih? Ada amin gak perempuan-perempuan? Kurang keras, udah dibela gak bela diri sendiri? Ada amin ibu-ibu? Yang pengen dibawa suaminya liburan berdua aja tanpa bawa buntut katakan? Suami-suami pekalah. Kadang-kadang dalam rumah tangga, konflik yang terjadi itu sebenarnya penyebabnya sesimpel ini. Kita lupa bahwa it's not just about us. Jangan fokusnya kita aja gitu, yang kita rasa. Tapi bagaimana dia rasa. Jangan mikirin kita banyak masalah, pikirin orang lain juga ada masalah. Jangan pikirin kita capek, mereka juga capek. Kalau Jojo udah mulai rese sama saya, dia akan bilang gini, Hen, jangan ganggu dulu ya. Itu kata-kata yang saya gak suka tapi saya ngerti. Langsung I leave him alone. Rumah kami kecil, nah saya kalau siapin firman itu di bawah, di meja makan, suami saya di kamar. Saya kasih dia waktu 1 hari penuh tanpa Henny Kristianus. Berarti banget buat dia. Jadi dia siapin firman tuh tenang gitu. Nanti kalau dia udah bisa diganggu, baru saya ganggu. Kita harus kasih space ke pasangan kita, ke orang lain, karena kita harus ngerti dia juga punya beban sendiri. Bayangin gini, kita selalu ekspektasi orang lakukan ini buat kita, padahal Yesus ngajarin. Matius 7:12, kita baca sama-sama. 3:21, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Lukas 6:31 dengan bahasa yang lebih mudah. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Yesus ngajarin kita tuh teori yang sangat sederhana gini.
Kita harus nurunin ekspektasi kita terhadap orang lain. Apa yang lu pengen dari orang lain ya lu lakukan duluan. Inisiatif lah. Kamu pengen diperhatiin ya kamu perhatiin orang gitu. Saya pengen punya suami misalnya yang kalau pulang itu gak marah-marah tapi ceria. Biarpun banyak bebannya. Pulang itu langsung gini, halo sayang, halo istriku. Nah suamiku gitu modelnya. Saya juga selalu isengin dia. Halo suamiku gitu. How are you today? Kita udah kayak telenovela. Bercanda-bercanda. Perhatikan responnya. Sebagaimana saya ingin diperlakukan Jojo, saya perlakukan Jojo demikian. Dan sebagaimana Jojo ingin saya perlakukan dia, dia perlakukan saya seperti itu. Anda gak bisa ngarepin pasanganmu sweet kalau kamu bitter. Anda ngarepin disapa dengan tatapan manis gitu. Halo sayang gitu. Tapi andanya masuk ke rumah asem bener tuh muka. Lebih kecut dari jeruk asem gitu kan. Come on, be sweet. Capek. Iya. Tahu nggak? Belakangan ini tuh saya lagi penat dan banyak beban. Tapi nggak kelihatan kan? Happy-happy aja nggak? Sama suami saya juga saya nggak marah-marahin tuh. Jangan stres kita itu kita tumpahin ke pasangan kita. Lu ngertiin gua dong. Lakukan dulu sama orang lain sebagaimana ekspektasi kita kepada mereka. Orang yang fokusnya cuma diri sendiri. It's about me. Mentingin diri sendiri. Yakobus 3 ayat 14. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ketika kita tuh mulai mementingkan diri kita sendiri, kita tuh biasanya akan membuat pembelaan diri dan merasa kita lebih benar dari orang lain. Ya kan? Lu memang gak pernah ngertiin gua. Lu selalu maunya gua begini, gua begitu. Tapi lu gak mau ngertiin gua. Gua udah berbuat begini buat lu. Isinya apa? Pembelaan diri sendiri. Ngerasa diri lebih benar. Ujung-ujungnya kacau. Coba fokus kita tuh gak sama diri kita sendiri, ngertiin orang lain. Satu kali ada teman yang dia bantu saya pelayanan. Dia bilang gini sama saya, gua tuh bantu lu, tapi lu tuh gak perhatiin gua. Hah? Lu gak pernah tanya gua punya kesulitan apa, gua punya masalah apa. Saya bingung gitu. Bukannya tiap kali kita ketemu kamu udah cerita, udah curcol, udah tumpahin semua kekesalan kamu dan masalah-masalah yang ada. Ya mana gue tahu lu tuh masih mau ditelepon, masih perlu di WA nanya gimana. Jujur ya, saya tuh lemah banget di situ. Saya bukan orang yang bisa berteman sama orang itu kayak bentar-bentar nanya lagi ngapain, apa kabar. Gak bisa, karena bahasanya gini, di piring saya tuh udah banyak banget gitu loh. Boro-boro saya mau ngajak temen, lagi nganggur gak? Ngopi yuk. Gak pernah. Gimana kabar? Anjing di rumah udah beranak berapa? Aduh gak pernah saya. Karena setiap saat itu saya pelayanan, ngelayanin orang. Ada orang yang butuh dibantu, ada orang yang butuh didoain, ada orang yang bergumul, ada leader yang nangis ke saya, ada anak-anak asrama yang perlu diurus. Jadi boro-boro kayak sengaja-sengaja banget nelpon orang untuk apa kabar, udah lama gak ketemu gitu. Itu kelemahan saya. Saya gak punya kapasitas itu. Kalau suami saya kayaknya juga enggak sih. Gak pernah sengaja-sengaja telepon orang hanya sekedar basa-basi. Tapi kalau orang butuh kami, please call me, please WhatsApp, pasti kami respon. Jadi kalau nungguin kita yang gitu, kita udah gak bisa mikir gitu. Tapi tiap kali orang butuh kami selalu ada buat mereka. Siapapun teman WA saya, "Hi Hen," saya selalu jawab dengan ini, "Hi, how can I help?" Apa yang saya bisa bantu? Serius, kalau nggak ketelan itu WA, pasti saya jawab.